Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat? Masih semangat. Tadi sebelum Pak Ilyas ada pelajaran bahasa Jawa ya dari Bunda ya kan? Nah, semangat ya, insya Allah ganti pelajaran ini masih semangat seperti tadi? Masih. Ada yang nggak masuk nggak ini kali ini? Nihil, alhamdulillah. Ini kelas ini termasuk kelas yang luar biasa karena selalu nihil ya. Ya kita biar puas. Ya terima kasih. Dan sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin, terima kasih. Semoga dengan doa ini dapat memperlancar pembelajaran pada pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, minggu kemarin kita semuanya sudah membahas tentang media penyebaran Islam Indonesia. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Masih. Ya, ada jalur apa saja kemarin? Perdagangan, perkawinan, terus pendidikan, terus ada lagi politik, terus tasawuf, yang terakhir seni Dan budaya. ternyata masih sehat semuanya ya pikirannya. Ini kalau tadi pagi makan apa ini kok kira-kira kok masih jernih nih angan-angannya ya? Oh, ya. Yang penting pasti hati mas sempurna gitu ya makanya ya. Ada ubi jalan gitu. bukan maksudnya bukan itu. Ya yang penting terima kasih karena kalian sudah memahami apa yang saya berikan pada minggu kemarin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fase perkembangan Islam Indonesia. Apa itu fase perkembangan Islam Indonesia? Tentunya Islam masuk ke Indonesia itu tidak langsung dalam satu masa les sampai ke Indonesia, itu tidak. Tetapi tetap ada fasenya. Mungkin fase pertama itu pada saat apa, fase kedua itu pada saat apa, fase ketiga itu pada saat apa. Nah di sini Pak Ilyas sudah merangkumnya, itu ada 3 fase. Apa saja fasenya? Fase para saudagar muslim, terus ada fase kasultanan, terus yang ketiga ada fase kelembagaan. Nah, apa itu 3 fase? Maksudnya apa? Nah, disinilah saya berikan untuk kalian berdiskusi seperti minggu kemarin juga sama, karena ini masih dalam satu pokok bahasan atau satu bab. Jadi kegiatannya masih sama seperti minggu kemarin. Kalian diskusi, terus melakukan interaksi, mengambil informasi dari beberapa media pembelajaran yang terkait. Paham ya? Nah setelah itu nanti didiskusikan ke depan atau dipresentasikan, dikomunikasikan, ada sanggahan dari teman-teman kalian, kemudian kita simpulkan bareng-bareng dan penilaian. Paham nggak kira-kira? Paham. Baik, kalau paham silakan bisa dimulai dari sekarang, tapi kita bentuk kelompok seperti kemarin. Paham? Yuk silakan bentuk kelompok. Ya, bagus. Silakan bisa dimulai untuk diskusinya.
Nasib kalau sudah rapi ini kan kena dipandang. Ya. Baik, salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kelompoknya siapa yuk? Oh ya, boleh silakan maju ke depan. Nah, dan cantik-cantik semuanya. Baik, agak ke sini. Sip. Silakan seperti biasa diperkenalkan terus dari kelompok berapa, kemudian sampaikan hasil diskusi kalian. Paham ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza 25. Saya Nika Diatri Ratnasari dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fase perkembangan Islam Indonesia. Fase sebagai muslim. Fase ini ditandai dengan datangnya para sebagai muslim di pesisir pantai Sumatera Utara. 2. Fase kesultanan atau kerajaan Islam. Fase ini ditandai dengan citra warisan dalam dakwah di Nusantara. Diawali dengan kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, dan lain-lain. 3. Fase kelembagaan. Fase ini ditandai dengan terbentuknya organisasi masyarakat yang didirikan oleh tokoh-tokoh ulama Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Berdiri dulu. Perkenalkan, nama saya Nadari Andrea. Saya ingin bertanya, pada fase kelembagaan dijelaskan adanya tokoh ulama yang mendirikan organisasi masyarakat. Organisasi apa yang berkembang pada masa itu dan siapa yang mendirikannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari naik depan. Organisasi yang berdiri pada masa itu adalah Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. NU didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Sudah, semuanya paham? Paham. Sambil nanti kita simpulkan bareng-bareng ya. Baik, Dok, silakan diakhiri dulu untuk presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan close. Ya. Baik, terima kasih sudah disampaikan hasil dari diskusinya. Semoga bermanfaat dan kita bahas bersama-sama. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang fase perkembangan Islam di Indonesia. Kurang kompak di Indonesia. Nah, mono layak top ya. Yang pertama itu ada fase para saudagar muslim. Nah, kemarin kita kan sudah tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh saudagar muslim. Nah, pada awal itu adalah merupakan fase pertama kali Islam mulai datang ke Indonesia. Jadi para saudagar muslim itu sampai ke pesisir pantai Sumatera Utara, kemudian berkomunikasi dengan penduduk pribumi, kemudian menikah dan lain sebagainya. Itu merupakan fase pertama pada fase perkembangan Islam Indonesia. Baik, yang kedua itu ada fase kasultanan. Nah, fase kasultanan atau fase kerajaan Islam di sini itu berdirinya kerajaan Islam Indonesia. Di antaranya banyak sekali kerajaan Islam di Indonesia. Ada Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh, terus ada kerajaan yang di Jawa, kerajaan Islam, kerajaan Demak, terus ada kerajaan Mataram terus ada kerajaan Pajang atau yang sekarang menjadi Surakarta itu. Terus ada lagi kerajaan Cirebon, ada kerajaan Banten, terus sampai ke Kalimantan, itu kerajaan Banjar. Nah, inilah masa-masa di mana fase kedua Islam datang ke Indonesia atau Islam sampai ke Indonesia. Itu disebut dengan fase kasultanan atau kerajaan. Paham? Baik, yang ketiga di sini ada fase kelembagaan. Nah, untuk fase kelembagaan di sini itu merupakan fase di mana organisasi masyarakat itu sudah mulai berdiri. Waktu itu ada Nahdlatul Ulama. Seperti kita ketahui bahwa di sini yang mendirikan siapa Nahdlatul Ulama itu? Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang. Nanti kita akan bahas secara lebih lanjut, lebih detail seperti apa itu Nahdlatul Ulama. Terus ada lagi Perserikatan Muhammadiyah.
Iya. Nah, di sini yang mendirikan siapa? Kiai Haji Ahmad. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau yang itu tadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau yang Muhammadiyah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus ada Syariat Islam, ada lagi Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya, itu sudah berkembang sampai saat ini. Dan juga ada kelompok atau organisasi masyarakat yang lain, tujuannya hampir sama, yaitu mendakwahkan Islam di Indonesia. Ya. Kira-kira paham nggak ini? Ya, insya Allah atau paham? Paham. Ya, insya Allah boleh, paham boleh gitu ya. Jadi semua jawaban benar. Baik, kalau sudah seperti biasa, yaitu kita mengerjakan soal yang sudah Pak Ilyas buat dan sudah Pak Ilyas bagikan di Google Form, silakan dikerjakan. Kemudian nanti kalau mengerjakannya sendiri-sendiri, jangan kelompok ya. G, kalau di sini bahasanya bisa G, bisa ya, itu G. Karena kan kita merupakan bahasa Jawa atau orang Jawa, bukan? Atau ada yang di sini orang Sumatera, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau tahun kemarin ada orang Sumatera, tapi kalau sekarang kok ini kebetulan tidak ada. Mungkin di kelas lain ya. Ya, baik. Silakan dikerjakan Google Form yang sudah Pak Ilyas bagikan. Bisa dimulai sekarang. Baik, sudah ya semuanya ya? Baik, terima kasih. Semoga dengan pekerjaan kalian ini nanti di papan pengumuman bisa lebih baik dari minggu kemarin. Amin ya robbal. Amin. Baik, terima kasih. Saya kira pembelajaran atau KBM pada kesempatan kali ini saya cukupkan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat apa yang Pak Ilyas sampaikan, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tak lupa juga selalu berbakti kepada orang tua. Paham? Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.